Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Perkenalkan, saya Zahrul Akbar dari jurusan Pendidikan IPA dengan NIM 21231151 dari kelas IPA D, mahasiswa Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini kita akan membahas materi mengenai jenis-jenis energi dalam kehidupan. Pengertian energi. Pengertian energi terbagi menjadi dua, yaitu menurut para ahli dan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut para ahli, yang pertama, Albert Einstein. Menurutnya, energi adalah suatu produk yang terbentuk dari massa dan kuadrat cahaya. Yang kedua, Robert L. Walk. Energi adalah suatu usaha atau bentuk kemampuan yang digunakan untuk membuat suatu hal yang terjadi. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, energi adalah kemampuan untuk kerja, daya yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan. Selanjutnya, macam-macam energi. Yang pertama, energi kinetik. Yang dimaksud dengan energi kinetik adalah energi yang disebabkan oleh benda yang bergerak sehingga besar energi kinetik atau gerak tergantung pada laju dan massa benda. Di sini kita dapat menggunakan rumus yaitu EK sama dengan setengah M dikali V kuadrat. Ya, dimana keterangannya M sama dengan massa benda dalam satuan kilogram, V sama dengan laju dalam satuan detik. Yang kedua, energi potensial. Energi potensial adalah energi yang ada pada satu benda karena pengaruh tempat dan posisi. Energi potensial disebut juga dengan energi diam. Di dalam energi potensial, kita dapat menggunakan rumus yaitu EP sama dengan M kali G kali H, di mana keterangannya yaitu EP sama dengan energi potensial dalam satuan Joule, M sama dengan massa benda dalam satuan kilogram, G sama dengan percepatan gravitasi dalam satuan M per S kuadrat, H sama dengan tinggi benda dari permukaan tanah, satunya meter. Energi potensial terbagi menjadi dua. Yang pertama, energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi disebabkan oleh kedudukan benda yang ada di permukaan bumi, contohnya air terjun. Yang kedua, energi potensial elastis atau pegas. Energi potensial elastis atau pegas disebabkan oleh kecenderungan benda untuk kembali ke posisi awal karena benda ini bersifat elastis. Yang ketiga, energi cahaya. Apa yang maksud dengan energi cahaya? Energi cahaya merupakan energi yang dapat digunakan untuk melakukan suatu aktivitas. Energi cahaya bisa disimpan dan dapat digunakan kembali serta dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan sel surya. Contohnya lampu. Yang keempat, energi listrik. Energi listrik adalah energi yang mengalirkan listrik ke benda hingga bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh alat yang menggunakan energi listrik diantaranya komputer, TV, kulkas, dan lainnya. Adapun beberapa cara menghasilkan energi listrik menggunakan tenaga air, uap, dan diesel. Yang kelima, energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang menghasilkan bunyi akibat benda bergerak. Yang keenam adalah energi kimia. Yang dimaksud dengan energi kimia adalah energi yang dihasilkan saat penyerapan reaksi kimia dalam proses penguraian dan pembentukan senyawa. Hasil penguraiannya akan dikemas dalam bentuk ATP untuk menyimpan energi sebelum digunakan. Kemudian dikemas dalam bentuk baterai, aki, bensin, batu bara, dan minyak tanah. 7. Energi panas. Energi panas adalah energi yang dihasilkan dari panas suatu benda, dikenal juga dengan kalor. Contohnya matahari. Manfaat dari matahari yaitu dapat digunakan untuk mengeringkan baju. Dan yang kedelapan adalah energi angin. Energi angin adalah energi yang dihasilkan dari alam berupa angin. Energi ini biasanya digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik. Adapun energi yang bisa diubah-ubah disebut dengan perubahan konversi energi. Contoh dari perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari yaitu fotosintesis. Fotosintesis merupakan perubahan energi cahaya terhadap tanaman menjadi energi kimia. Kendaraan bermotor merupakan perubahan dari bahan bakar energi kimia menjadi energi kinetik sehingga mampu menggerakkan kendaraan. Kipas angin merupakan perubahan energi listrik menjadi energi kinetik sehingga dapat menghidupkan alat tersebut. Setrika merupakan perubahan energi listrik menjadi energi panas. Dan senter merupakan perubahan energi kimia menjadi energi cahaya yang berfungsi untuk menerangi saat gelap. Energi alternatif. Apa yang dimaksud dengan energi alternatif? Energi alternatif adalah energi yang digunakan untuk menggantikan bahan bakar yang dapat digunakan sehari-hari. Energi alternatif berasal dari sumber daya yang terbarukan seperti air, cahaya matahari, angin, panas bumi, dan lainnya.
Energi matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Energi radiasi sinar matahari bisa diubah menjadi energi listrik dan energi kalor. Energi matahari ini dapat digunakan untuk mengeringkan pakaian, menjemur padi, membuat garam, dan lain sebagainya. Energi panas bumi. Energi panas bumi adalah energi yang dihasilkan oleh magma di dalam perut bumi. Energi panas bumi disebut juga dengan energi geotermal. Dampak positif dari energi panas bumi dapat digunakan untuk pembangkit listrik atau sering disebut dengan pusat listrik tenaga panas bumi atau dapat disingkat dengan PLTP. Adapun dampak negatif dari energi panas bumi, sulitnya pengeboran tanah, biaya yang tinggi, dan sedikitnya tempat memenuhi syarat untuk pembangunan PLTP. Energi air. Air yang ditampung di dalam bendungan atau waduk mempunyai energi potensial yang besar. Keadaan ini bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin yang memutar generator agar menghasilkan energi listrik. Energi angin. Angin adalah salah satu sumber energi alternatif yang murah dan tidak mengakibatkan polusi yang berbahaya. Dampak positif dari energi angin yaitu dapat dijadikan sebagai sumber pembangkit energi listrik. Adapun dampak negatif dari energi angin yaitu harus menggunakan angin yang cukup tinggi sehingga hanya sedikit daerah di dunia yang memenuhi syarat ini. Kelebihan energi alternatif yaitu sumber dayanya tidak akan habis dan dapat diperbaharui. Dapat digunakan sebagai sumber pembangkit listrik, harganya murah, mudah didapatkan dan diolah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai jenis-jenis energi dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.